Oke, langsung saja kita akan membahas atau kita akan melanjutkan materi perkuliahan dasar animasi grafis menggunakan Makromedia Flash. Kemarin sudah saya berikan video tentang Makromedia Flash. Itu sudah dibuka apa belum? Atau sudah dilihat apa belum? Sudah dilihat apa Sudah, belum Pak. kira-kira? Ada yang sudah, ada yang belum? Atau Saya sudah belum, Mbak. atau sudah di awalnya saja? Ya, udah. Sudah, Pak. Tapi belum selesai. Baik, jadi akan saya sedikit flashback ya, akan saya flashback sebentar. Jadi kita flashback sebentar. Oke. Nah, jadi di sini yang saya tekankan adalah Anda harus bisa membaca timeline ya. Harus bisa membaca timeline. Jadi di sini yang saya inginkan adalah Anda harus bisa membaca timeline. Nah, timeline itu sendiri itu terdiri dari ada layer, ada frame, ya. Maaf, keyframe yang saya tunjuk ini keyframe, lalu ada frame, ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari timeline. Jadi saya harap Anda sudah bisa membaca timeline. Nah, sekarang kalau saya tanya ke Anda, jadi kalau saya tanya ke Anda, pada timeline ini bacanya apa? Anda bisa memberitahu saya apa tidak? Ini bacanya apa kira-kira? Oke. Layer 1, keyframe 1. Oke. Ya. Bacanya adalah layar 1, keyframe 1. Ya. Jadi itu bacanya layar 1, keyframe 1. Bagus. Ya. Di situ yang perlu Anda pahami salah satunya adalah membaca itu tadi. Ya. Nah, dari mana Anda tahu itu keyframe 1 dan tidak? Ya, kalau Anda tidak memperhatikan ininya, ya yang ada angkanya 1, 5, 10, jadi kelipatannya, kelipatan 5. Ya, kalau saya letakkan di sini, di area sini mungkin, nah, ya nanti kalau di sini ada keyframe-nya, ya Anda tidak tahu ini angka berapa, Anda bisa melihat dari sini. Nah, Anda bisa melihat dari sini. Ya, di situ Anda bisa melihat angkanya ini adalah angka petunjuk atau frame yang sedang dipakai atau aktif pada frame mana. Jadi seperti itu. Oke. Pada keyframe, jadi pada keyframe ini Anda harus tahu di mana keyframe sudah berobjek dan belum. Ya. Keyframe sudah berobjek dan belum. Ini Anda juga harus tahu dan bisa melihat perbedaannya. Ya, contohnya di sini, ini saya kasih rectangle tool. Ya, rectangle tool. Oh ya, kalau Anda lupa, ya, saya selalu menonaktifkan stroke atau garis tepi pada objek. Jadi kalau ininya nah berwarna seperti ini atau berwarna apapun, Anda matikan saja nih, ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi biar mati saja stroke-nya. Jadi
saya tidak menggunakan stroke atau line atau garis, ya itu dimatikan saja. Ya. Nah, di sini ya saya bilang contoh saya beri rectangle tool. Oke. Ya, saya beri rectangle tool. Nah, Anda bisa melihat perbedaan pada keyframe-nya. Kira-kira perbedaannya apa? Lingkaran hitam. Ya, warnanya. Oke. Lingkaran berubah warnanya menjadi hitam. Itu adalah tanda bahwa keyframe tersebut sudah ada objeknya. Ya, itu yang harus Anda ingat-ingat. Ketika lingkaran pada keyframe yang awalnya putih, lalu berubah menjadi hitam, itu berarti sudah ada objeknya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, kalau Anda ingin merubah warna, Anda gunakan selection tool saja, Anda klik. Ketika warna sudah menjadi buram seperti ini, Anda bisa rubah warnanya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Lalu saya klik kanan, insert keyframe. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa objek sekarang? 2. Ada 2 objek. 2. Oke, bagus. Berarti ada 2 objek di sini. Ya, berarti ada 2 objek. Nah, 2 objek ini, ya, karena saya keyframe, ya, karena tadi saya insert keyframe, nah, kalau insert keyframe berarti kesimpulannya, kalau saya menggunakan insert keyframe, nah ini kenapa objeknya tidak bergerak ketika saya gerakkan keyframe-nya? Karena itu dapat dari kopian layer 1 keyframe 1. Oke. Ya, jadi ini frame 1, dan ketika saya klik di sini, dia adalah frame 2. Ingat ini tadi, ya frame 2. Nah, dia berarti kalau kita insert keyframe, dia mengcopy dari frame sebelumnya. Oke, bagus. Ya, jadi kesimpulannya itu dia mengcopy dari frame atau keyframe sebelumnya. Ini kalau saya geser, ya, saya geser, berarti sudah nampak ada 2 objek. Ya, di dalam satu layer terdapat 2 objek. Ya. Jadi kalau saya tambahkan klik kanan lagi di sini, berarti dia mengcopy dari frame 2. Frame 2. Oke, bagus. Jadi dia mengcopy dari frame kedua. Jadi ini adalah keyframe-keyframe yang memiliki objek dan sudah bisa digerakkan. Ya, sudah bisa digerakkan.
gerakkan. Ya. Nah, kalau Anda ingin mengganti warna, tinggal Anda klik saja di area keyframe yang ingin Anda ganti warna. Kalau Anda ingin klik di sini, ini berarti frame berapa? 3. Frame 3, berarti Anda tinggal klik saja keyframe-nya. Nah, otomatis sudah buram, ya. Anda ganti warna. Nah, ya. Nah, kalau ingin preview animasinya, Anda tekan, ingat nggak? Kalau ingin kita melihat animasinya jalan dan tidak, kita ingin lihat previewnya, berarti kita tekan apa? Tekan apa kira-kira? Apa? Enter. Oke. Kalau ingin melihat preview, Anda tekan CTRL plus Enter. Nah, jadi kalau Anda ingin melihat preview, itu Control Enter. Ya, jadi ini saya Control Enter. Nah, jadi itu ya, jadi dia menggunakan preview Control plus Enter. Iya, Pak. Nah, kalau saya klik di sini, Ih, itu belum habis. ya. Jadi kalau saya klik kanan di sini, insert keyframe, berarti bacanya Layar 1, keyframe 28. oke. Layar 1, keyframe 28. Ya, jadi di sini itu layar 1, keyframe 28. Jadi seperti itu. Bacanya jadi di sini layar 1, keyframe 28. 28 ada di sini. Ya, Iya. kalau Anda tidak bingung, ini angka berapa nih? Ya, harus ngitung dulu. Dari sini sudah langsung kelihatan layar 1, keyframe 28. Jadi bacanya seperti itu. Oke, bacanya seperti itu. Layar 1, keyframe 28. Nah, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Enggak, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke. Di sini, kalau saya jalankan, ini adalah frame 3, lalu di sini keyframe 28, keyframe 28 saya ganti warna. Nah, geser, saya kasih space lagi, insert keyframe di sini. Nah, ya, lalu saya Control Enter. Nah, Anda lihat di sini. Ya, Anda lihat di sini. Ya. Kemarin kita sudah jelas ketika kita menambahkan space, ya. Jadi kita ketika menambahkan space, di sini. Ketika kita menambahkan space atau spasi pada
antar keyframe yang ada objeknya, itu berarti objek akan semakin lambat. Ya, objek akan semakin lambat. Nah, di sini bisa Anda simpulkan, ya, di sini bisa Anda simpulkan seperti ini. Ya, jadi Anda lihat. Ini saya hapus dulu sebagai contoh. Ya, saya hapus. Kalau menghapus ini diklik ya. Jadi objek yang ingin diklik atau frame atau keyframe yang ingin diklik, ingin dihapus, Anda klik, lalu shift Anda tekan, lalu tekan ke layer yang paling akhir atau layer, maaf, atau keyframe yang ingin dihapus. Setelah itu tinggal Anda klik kanan, remove keyframe. Oke, di sini supaya Anda tahu perbedaannya, saya mau buat saya buat 5 keyframe di sini. Nah, oke. Kalau Anda lihat di sini, ya, ini tidak ada spasi antar keyframe-nya. Ya, ini tidak ada spasi antar keyframe-nya. Lalu kalau saya buat baru, ya, saya buat baru. Di sini saya buat baru. Saya minimize dulu. Lalu saya buat sama-sama objeknya. Sama-sama objeknya adalah 5. Lalu biar bisa. Oke, ya. Anda bisa lihat keduanya di sini, ya. Kalau yang ini, ketika saya Ctrl Enter, itu seperti ini, ya. Kalau yang ini, ketika nanti saya Ctrl Enter, nah, ya, Anda bisa lihat perbedaannya, ya. Di sini ada 2 percobaan untitled 1 dan untitled 2, ya. Yang satu itu tidak ada spasi antar keyframe-nya. Yang satu saya beri spasi yang cukup panjang di antara keyframe-nya. Kalau dilihat, menurut Anda itu secara mata memandang lebih enak dilihat yang untitled 1 atau yang kedua? Yang satu atau yang 2? Menurut Anda enak yang satu atau yang 2 kalau dilihat secara penglihatan Anda? 2, Pak. 2. Ada yang lagi yang ada yang lihat? Menurutnya? Ini 1, ini 2 ya. Yang mana kira-kira? Satu atau 2? 2, Pak. 2. Ada lagi yang mau jawab 2? Enggak ada yang jawab 1 nih? 1, Pak. 1 atau 2? 1. Oke. Di situ Anda lihat, ya. Yang satu itu tanpa
spasi antar keyframe-nya. Yang percobaan kedua itu memiliki spasi yang cukup panjang antar keyframe-nya. Oke. Ya. Di dalam desain itu tidak ada penilaian benar dan salah. Makanya itu saya bilang enak mana nih dilihat. Ya. Kalau saya harusnya yang lebih enak dilihat yaitu percobaan pertama. Ya. Percobaan pertama. Anda bisa lihat di sini secara estetika ketika dilihat mata itu dia enak. Ya. Walaupun cepat, tetapi dia enak dilihat. Ya. Tetapi kalau ini itu merasa terganggu karena tuh cukup lambat. Ya. Di sini lambat sekali dia bergerak. Ya. Dia bergerak cukup lambat sekali. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini adalah teknik frame by frame. Ya, frame by frame. Jadi ketika Anda menggunakan teknik frame by frame ya atau frame by frame itu alangkah baiknya Anda tidak terlalu panjang untuk memberikan space antar keyframe-nya. Ya, paham sampai sini ya? Ya, jadi Paham, Pak. oke. Jadi ketika Anda membuat dengan teknik frame by frame, jangan sampai Anda itu terlalu banyak memberikan spasi antar keyframe-nya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Semua memang tergantung kebutuhan, tetapi ketika Anda lihat, ya ketika Anda gunakan frame by frame, ya maksimal banget adalah ya mungkin 5 lah. Ya, tapi kalau terlalu panjang itu cukup mengganggu. Ya, itu sudah tidak sudah masuk ke hal yang abnormal kalau saya bilang. Ya memang semua memang tergantung kebutuhan, tetapi kita bisa menggunakan cara lain. Ya. Jadi seperti itu. Ibaratnya kalau orang melangkah, ketika Anda melangkah, orang jalan, itu jalan antara kaki satu bergantian dengan kaki yang kanan. Ketika kaki satu melangkah, kaki yang kanan melangkah, kok kaki kirinya itu melangkahnya cukup lama, Anda bisa bayangkan itu bagaimana dia jalan. Ya kan? Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ketika Anda berjalan, ya kaki satu, kaki kanan, kiri kan dia harus seirama, spasinya harus cepat. Ya, Anda bisa bayangkan ketika kaki kiri melangkah cepat, 1 frame, atau mungkin lambatnya itu Anda beri spasi 2 frame, kaki kanan Anda kasih space 10 frame. Nah, kan horor. Ya, Anda bisa bayangkan itu. Ya. Atau Anda ingin coba berjalan sekarang. Ya. Jadi seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Iya, Pak. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, itu adalah sekilas tentang teknik frame by frame. Oke, sekarang kita masuk ke sini yang spasinya panjang. Nah, yang spasinya panjang ini, ya, Anda lihat, ketika frame by frame dia jalan, saya enter ini, saya enter. Dia membaca kebetulan ini tanpa ada spasi, dia membaca objek yang ada keyframe-nya atau keyframe yang berobjek saja. Nah, saya lihat di sini, kalau saya enter. Nah, ini saya enter. Apa? Oke, di sini saya enter. Nah, penjelasannya di sini adalah ketika saya enter dia jalan seperti ini, di layer 1 ada objek, dia akan baca. Nah,
di layer 2 sampai layer 9, ya, di layer 2 sampai layer 9, dia tidak membaca apa-apa. Maksudnya adalah dia tidak membaca layar 2 dan 9. Dia tidak membaca layar 2 sampai 9. Tetapi dia hanya membaca layar 1. Ya. Nah, maksudnya adalah seperti itu. Jadi ketika Anda gunakan frame by frame, di layar 1, maaf, di frame 1 dia baca, di layar 2, maaf, di frame 2, di frame 2 sampai frame 9, dia nggak baca apa-apa. Dia hanya meneruskan apa yang ada di layar 1. Ya, jadi seperti itu. Lalu di layar 9, maaf, di frame 9, dia jalan, baru dia baca lagi. Ya, baru dia baca lagi. Jadi seperti itu. Ya, baru dia baca lagi, dia nggak baca, dia meneruskan sebelumnya, masuk sini, dia baru baca lagi, seterusnya sampai seperti itu. Sampai sini paham maksudnya ya? Oke. Nah, sekarang kita gunakan yang namanya motion twin. Nah, saya klik kanan di sini. Jadi di antara frame 1 sampai frame 10, Anda klik kanan, create motion twin. Ya, Anda klik kanan, create motion twin. Jadi saya klik di sini. Nah, kalau Anda menggunakan motion twin, ya, yang awalnya di frame 2, dia tidak baca, dia akan baca. Ya, dia akan baca. Bacanya apa? Bacanya yaitu objek dari frame 1 diantar sampai ke frame 10. Nah ini. Ya kan? Kan gerak. Ya, jadi dia di frame, kenapa saya bilang dia mau membaca? Karena objek ini bergerak. Ya, sampai frame 10. Nah, kalau Anda menggunakan frame by frame, nah dia nggak baca. Objek nggak bergerak, dia diem. Ya. Dia diem, ya, baru dia akan bergerak lagi setelah ada keyframe berobjek. Nah, diem lagi, baru dia baca lagi, diem lagi, baru dia baca lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi tinggal Anda kalau ingin menambahkan motion, tinggal Anda klik kanan, create motion twin. Nah, ya, jadi kalau saya Ctrl Enter, hasilnya seperti ini. Ya, ya. Nah, ini agak cepat karena apa? Spasinya sedikit. Ya, spasinya tidak lebar. Makanya ketika dia ini, nah, ini dia lambat, cepat. Nah, karena dia space-nya sedikit. Nah, ini lambat. Jadi semakin panjang, dia akan semakin lambat jalannya. Nah, cepat. Nah, jadi seperti itu. Yaitu perbedaannya motion dan frame by frame. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika Anda ingin menambahkan motion, tinggal Anda klik saja, klik kanan di antara frame spasinya ini, di antara frame space ini, Anda klik kanan, tinggal create motion twin. Nah, ya, pastikan posisi berbeda. Kalau posisi nggak berbeda, Anda beri motion twin, walaupun jaraknya lebar, ya nggak akan sama. Nggak akan ada pergerakan. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi ini kalau Anda ingin menggunakan motion twin. Oke. Nah, motion twin. Nah, sekarang motion twin ini ingin saya rotasikan atau saya putar. Ya, saya putar. Di sini Anda lihat ada tanda panah. Ya.
Ada tanda panah. Saya klik. Nah, ya, saya klik, saya mau tekan propertiesnya. Nah, di sini properties nih. Ya. Jadi ini properties. Jadi kalau properties yang ada di sini hilang, properties yang ada di sini hilang, ya, Anda nggak usah khawatir, tinggal klik di window saja, lalu properties, propertiesnya ada checklist. Ya. Kalau Pak, kok di Makromedia saya kok propertiesnya tidak ada, tinggal masuk ke window, properties, propertiesnya ada checklist. Oke. Nah, ini saya klik di sini, lalu di sini ada rotate, ya. Di situ ada rotate. Ya nih, rotate nih. Ya, rotate. Ini rotate. Anda klik. Ada CW dan CCW, CW dan double CW. Ya, kangelan lah. Mendingan kita pakai C dan CCW aja ya. Oke, CW itu dia berputar searah jarum jam. Ya, kalau CCW dia berlawanan jarum jam. Saya klik CW-nya. Oke. Dia akan berputar. Nah, ya. Dia akan berputar. Nah, kalau di sini saya coba saya pakai yang CCW. Nah, dia berlawanan. Ya. Dia berlawanan. Berlawanan dengan jarum jam. Oke. Nah, lagi di sini ya. Ketika saya di sini ada times ya. Times ini adalah berapa kali putaran. Jadi kalau saya klik di sini lalu Anda ganti 2, ya berarti dia akan melakukan 2 kali putaran. Nah, ya. Nah, ini karena terlalu lambat. Ya, jadi seperti itu. Karena dia terlalu panjang. Nah, di sini kalau ingin saya berikan 2 kali putaran ya seperti ini. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nah. Oke. Ini saya buat ke 40. Di 40 saya taruh sini. Ini saya klik kanan, saya klik motion twin. Nah, ini saya berikan rotasi. Nah, ya, dia lambat. Oke. Saya berikan 2 kali putaran, saya kontrol. Nah, ya. Kalau ingin 3 kali putaran ya tinggal Anda jadikan 3 saja. Nah, ya. Itu terserah Anda mau berapa kali putaran. Ya, jadi seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Enggak, Pak. Belum ya? Oke. Ya. Jadi saya kira untuk pertemuan hari ini Anda bisa coba rotasi menggunakan motion twin terlebih dahulu. Ya. Minggu depan akan saya berikan contoh latihannya untuk motion twin. Jelas? Jelas ya? Ya, Pak. Oke. Ya. Nanti kalau sekiranya ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa japri saya lewat sosial media maupun WA. Oke, Pak. Oke, saya kira Ya, Pak. Ya, oke, saya kira cukup sekian ya ya untuk Pak. sore ini. Nanti video akan saya upload di Syakat biasa ya. Vina nanti akan saya beritahu untuk di-share ke teman-teman Anda untuk absensi di sana. Oke, selamat sore. Sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Oke.